Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tugas konsep basis data yang berjudul konsep normalisasi dalam database, memahami pentingnya integritas data dan efisiensi penyimpanan. Di sini saya sendiri, Tia Mutia. Saya Ernita Lingga. Saya Nova Uktasari. Apa itu normalisasi? Normalisasi adalah proses pengorganisasian data dalam database untuk mengurangi redundansi data dan meningkatkan integritas data. Ini adalah bagian penting dari desain database relasional. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa setiap tabel memiliki struktur yang logis dan efisien. Proses ini melibatkan pembagian tabel besar menjadi tabel-tabel yang lebih kecil dan saling berkaitan. Mengapa normalisasi penting? Mengurangi redundansi data, menghindari penyimpanan data yang sama di banyak tempat, menghemat ruang penyimpanan, meningkatkan integritas data, memastikan data konsisten dan akurat. Perubahan pada satu tempat akan tercermin di semua tempat yang relevan, meminimalkan anomali data, mencegah masalah saat melakukan operasi insert, update, dan delete. Mempermudah pemeliharaan database yang ternormalisasi lebih mudah dikelola dan diubah, meningkatkan kinerja query meskipun kadang-kadang memerlukan join lebih banyak dalam jangka panjang, bisa meningkatkan efisiensi query. Anomali data tanpa normalisasi. Anomali penyisipan, insertion anomali, atau kesulitan memasukkan data baru jika beberapa atribut lainnya yang tidak terkait harus ada. Contoh, tidak bisa menambahkan informasi kursus baru tanpa siswa yang terdaftar. Anomali pembaruan atau update anomali perlu memperbarui data yang sama di banyak tempat, meningkatkan resiko inkonsisten. Contohnya, mengubah nama dosen harus dilakukan di banyak baris. Anomali penghapusan atau deletion anomali, kehilangan data penting ketika baris yang mengandung data tersebut dihapus. Contoh, menghapus data mahasiswa juga menghapus informasi kursus yang hanya diikuti oleh mahasiswa tersebut. Baiklah, saya akan lanjutkan. Bentuk-bentuk normal atau normal form. Normalisasi dilakukan melalui serangkaian bentuk normal atau normal form, masing-masing dengan aturan yang lebih ketat daripada yang sebelumnya. Urutan umum normalisasi yaitu first normal form, second normal form, third normal form, Boyce Court normal form. Ada juga four normal form, five normal form, dan lain-lain. Namun three normal form dan Boyce Court normal form seringkali sudah cukup untuk sebagian besar aplikasi. First normal form, aturan setiap kolom atribut harus mengandung nilai atomik atau tidak dapat dibagi lagi. Tidak ada kelompok pengulangan atau referencing group. 2. Setiap baris harus unik atau memiliki primary key. Contohnya, sebelum one normal form yaitu tabel siswa dengan kolom nomor telepon yang berisi multi-file phone numbers. Yang kedua contohnya yaitu setelah one normal forms membuat baris terpisah untuk setiap nomor telepon atau tabel terpisah untuk nomor telepon. Second normal form, aturannya yaitu harus sudah dalam one normal form. 2. Semua atribut non-kunci atau non-prime attributes harus sepenuhnya bergantung pada seluruh primary key. Tidak ada ketergantungan parsial. Kapan ini penting? Ketika primary key adalah kunci komposit atau terdiri dari 2 atau lebih atribut. Contohnya, tabel isinya yaitu ID siswa, ID mata kuliah, nama siswa, nama mata kuliah, nilai. Yang 2, nama siswa hanya tergantung pada ID siswa, bukan pada ID mata kuliah. Ini adalah tergantung parsial. 3. Solusinya adalah pisahkan menjadi tabel siswa atau ID siswa, nama siswa, dan tabel mata kuliah. Di dalamnya ada ID mata kuliah, nama mata kuliah, dan tabel pendaftaran di dalamnya ada ID siswa, ID mata kuliah, nilai. Third normal form, aturannya yaitu harus sudah dalam two normal form. Tidak boleh ada ketergantungan transitif. Artinya, tidak ada atribut non-kunci yang bergantung pada atribut non-kunci lainnya. Contoh,
tabel dalamnya ada ID siswa, nama siswa, kode jurusan, nama jurusan. Nama jurusan bergantung pada kode jurusan dan kode jurusan adalah atribut non kunci. Ini adalah ketergantungan transitif. Solusinya pisahkan menjadi tabel siswa. Di dalamnya ada ID siswa, nama siswa, kode jurusan dan tabel jurusan atau kode jurusan, nama jurusan. Boycott normal form. Aturan harus sudah ada dalam tree normal form. Setiap atribut determinan atau atribut yang menentukan nilai atribut lain harus merupakan kunci kandidat atau kandidat key. Kapan ini berbeda dari tree normal form? BCNF lebih ketat dari tree normal form dan menangani kasus di mana suatu tabel memiliki beberapa kunci kandidat yang tumpang tindih. Ini terjadi ketika sebuah atribut non kunci merupakan determinan dari atribut kunci. BCNF sering dianggap sebagai bentuk normal yang lebih kuat dari tree normal form dan ideal untuk sebagian besar desain database. Contoh penerapan normalisasi atau studi kasus sederhana. Tabel awal atau dalam kurung tidak ternormalisasi. Pesanan, ID pesanan, tanggal pesanan, ID pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan, nama produk, kuantiti, harga, satuan, total pesanan. Setelah first normal form, memisahkan produk dan pesanan item. Pesanan, ID pesanan, tanggal pesanan, ID pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan, total pesanan. Detail pesanan, ID pesanan, nama produk, kuantiti, harga satuan. Setelah second number form, memisahkan pelanggan, ID pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan. Pesanan dalam kurung ID pesanan, tanggal pesanan, ID pelanggan, total pesanan. Detail pesanan dalam kurung ID pesanan, nama produk, kuantiti, dan harga satuan. Setelah tree normal form, jika ada ketergantungan transitif, misal nama kota tergantung pada kode pos di alamat pelanggan, pisahkan juga. Contoh di atas sudah cenderung tree normal form jika tidak ada dependensi transitif lebih lanjut. Kesimpulan normalisasi adalah proses fundamental dalam desain database relasional yang bertujuan untuk mengurangi redundansi dan meningkatkan integritas data. Meskipun ada trade-off dengan kinerja dalam kasus tertentu, manfaatnya dalam menjaga kualitas data sangat besar. Pentingnya memahami bentuk-bentuk normal membantu kita membangun database yang robust, fleksibel, dan mudah dikelola dalam jangka panjang. Terima kasih. Demikian presentasi dari kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.